Teman-teman, malam ini kita kedatangan tamu dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kakanda Ibda Purwanto, salah satu peraih penghargaan dari institusi Polri, yaitu Sugeng Awards, atas prestasinya yang berhasil menemukan pupuk cair organik untuk tumbuh-tumbuhan. Seperti apa penemuan-penemuan abang kita ini? Bersama saya Dedi Arianto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ande Jemma Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke bincang-bincang berikutnya. Yuk kita simak bincang-bincangnya. Jadi gini Bang, kita kan istilahnya salah satu anggota Polri dari Brimob Polda Sulsel ya, datang ke Kota Palopo di Luwu untuk presentasi terkait dengan temuannya Abang. Nah, bisa diceritakan sedikit nih Bang tentang khasiat dari pupuk cairnya Bang? Pupuk hayati cair ini pupuk yang ramah lingkungan, ramah kesehatan. Yang keduanya dia pupuk yang mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tapi tetap masih menggunakan pupuk yang pupuk kimia masih menggunakan urea, NPK, tapi kapasitasnya dikurangi 40 sampai 50%. Ini terkait dengan unsur tanahnya atau bagaimana perbandingan persentasenya tadi antara 50 dan 60? Kita lihat dari media tanahnya. Media tanah. Kalau media tanahnya memang gembur, bagus, kita bisa sampai 40. Tapi rata-rata yang selama ini sama petani-petani itu berapa? Ya, petani itu biasanya kita kurangi 40%-an, 40 sampai 50 bisa. Nah ini kan awal seorang anggota Brimob ini Bang, apa yang jadi motivasi nih Bang sampai bisa saya harus membuat pupuk dan untuk membantu masyarakat? Apa motivasi itu Bang? Saya seorang anak petani. Waktu itu saya melihat kondisi pertanian, jiwa saya muncul kembali bahwa saya hidup dari kecil sampai saya sebelum jadi polisi, saya di ladang, saya di sawah maupun sampai itu. Jadi memang backgroundnya memang sama waktu sama orang tua ini memang di petani. Tapi idenya ide untuk menemukan pupuk cair ini dari mana nih Bang? Apakah dari YouTube atau di internet? Sebenarnya dari almarhum Bapak. Almarhum Bapak punya beberapa resep pupuk cair yang sederhana. Terus saya menggunakan lagi cairan BASF. BASF itu makhluk BASF Sodelpai, kala tentara hitam itu cairannya ada di sana. Terus saya ada penambahan lagi beberapa mikroba untuk membantu untuk semakin menguatkan daripada nutrisi untuk saya itu ya. Jadi kan biasanya kalau orang membuat pupuk Bang, kalau saya membuat pupuk khusus untuk daun saja. Ya. Nah pupuk temuannya Abang ini apa namanya Bang? Pupuk bioterate, pupuk hayati bioterate. Nah, pupuk bioterate ini dia berfungsi untuk daun, buah atau apa itu Bang? Apa secara menyeluruh? Pupuk ini secara menyeluruh. Mulai dari perangsangan daripada akar, mulai dari perangsangan bunga, buah maupun dari memperbaiki mikroorganisme dalam tanah. Ya, jadi begitu jatuh misalnya disemprot, kan biasanya disemprot, begitu semprot ada jatuh di tanah, dia akan memperbaiki mikroorganisme dalam tanah. Begitu tanah ini mikroorganismenya bagus, ya otomatis tanah itu tumbuh itu semuanya. Dan ini jenis tanamannya ini Bang berfungsi semua Bang. Kalau di Palopo ini di Lurai ini kan ada padi, ada coklat, kemudian sawit. Apakah cocok semua itu Bang? Semua tanaman cocok, tinggal perlakuannya yang berbeda. Misalnya kalau tanaman sayur, kita semprotkan tiap hari atau 2 minggu sekali. Kita lihat situasinya. Jadi soalnya kalau organik begini kan tiap hari nggak masalah. Nah, terus tanaman misalnya tanaman coklat, kita ikuti polanya petani. Kalau petani Pak, saya pakainya tiap 3 bulan sekali kombinasi pakai NPK atau urea. Nanti dikurangi aja, siapkan air 10 liter, nanti tuangkan pupuk cair sekitar 60 cc atau 70 cc,
diaduk-aduk semua, kurangilah di pupuk ureanya atau NPK-nya. Ya. Jadi memang agak aman ketimbang yang biasa umum dipakai sama masyarakat di pedesaan begitu Pak. Karena kan ceritanya ini kalau pupuk cair kan dia bersumber dari bahan-bahan alami, terutama dari kalau biasa teman-teman itu petani kan pakai tangan, rokok, makan apa semua. Jadi dari segi kesehatannya agak terjaga begitu. Nah ini kan temuannya nih abang ini di 2022. Awal merintisnya tahun berapa ini Bang? Awal merintis itu 2016. 2016 ya. Itu sudah aktif memang di kepolisian begitu? Saya sudah aktif di kepolisian 2016. Jadi banyak cerita di sini. Mulai dari botol mineral bekas, ya. saya produksi di situ, saya kasihkan ke petani-petani, coba-coba yang sederhana sekali, sampai saya beli botol bekas laundry yang baunya harum sekali. Yang parfum itu. Pokoknya harum sekali, saya sampai tidak bisa menghilangkan itu, jadi saya mulai beralih ke situ. Ya, terus label yang sederhana, pokoknya begitulah aja. Itu kita bagikan, sambil kita juga koordinasi dengan akademisi dari Universitas Hasanuddin terkait dengan fungsi daripada pupuk cair. Jadi sudah memang diuji juga Pak di akademisi. Jadi saya minta bimbingan, karena memang mereka juga akademisi semuanya juga. Nah, bagaimana respon pihak keluarga, utamanya dari ibu negara ini? Wah, istri saya kebetulan di dinas kesehatan, di saya perawat. Memang kan pupuk ini agak bau. Prosesnya ya dari sampah diurai oleh dari sampah Bang, dari sampah organik diurai mangkok BASF. Ada cairannya situ kan bau ya. Cairannya bau memang kalau istilahnya dibuka bau. Istri kan pernah buka, sampah ini kan bau. Akhirnya agak kurang mendukung begitu. Sebenarnya kalau tidak dibuka bahwa mangkok BASF ini mengurangi daripada bau karena proses alaminya itu. Jadi ini pembuatannya ini Bang, ini biayanya, anggarannya ini apakah menggunakan anggaran pribadi atau ada sponsor dari luar ini Bang supaya dibuat pupuknya itu? Anggaran pribadi. Tujuannya untuk membantu dan meringankan beban petani. Awal mulanya seperti itu. Pokoknya saya bagaimana mulai dari yang sederhana, mulai dari awal dari botol mineral sampai ke bekas botol parfum, sampai sekarang itu semuanya masih berbeda. Jadi awal perintisannya ini Bang untuk melakukan praktek di lapangan itu di daerah mana ini Bang? Itu saya di Enreka. Jauh banget Enreka. Jadi tanamannya apa Bang? Sayuran atau padi atau apa? Sayuran. Terus responnya masyarakat gimana? Alhamdulillah sih respon masyarakat itu sangat baik. Kita bagi ke sana baik, dan kita kebetulan diberikan sertifikat sama Basnas ya, Kabupaten Enreka, sumbernya itu kita dengan presentasi. Setelah di Enreka, kemudian ini kan saya terakhir ikuti perkembangannya di Kandrapia, di Kandrapia Kecamatan Tondolo. Bagaimana perkembangan di sana? Jadi ketemulah sama petani Kandrapia itu di Bank Indonesia. Ada program mencari entrepreneur muda syariah. Nah, kita sama dengan Pak Jamal. Jadi ada 5 kontestan di sini, sama-sama Pak Jamal, sama-sama kalah. Nah, karena kita nggak punya basic menjual, kita produksi saja, tapi kita berikan. Pemasarannya itu penjualannya yang susah. Ya, itu seperti itu. Sementara Pak Jamal di sana punya edukasi bagaimana pembinaan petani organik. Saya punya program. Saya harus sampaikan ke petani. Pak Jamal, oke. Setelah ke Kandrapia, kita support lalu petani organik seperti itu. Kita berikan gratis sampai sekarang. Bahkan saya lihat waktu musim-musim COVID itu teman-teman Brimob aktif ya Pak bersama Pak
Jamal ini rumah orang ini membagi-bagi saya. Itu motivasinya dari mana lagi tuh bang? Motivasinya dari mana tuh bang? Saya tidak menginginkan petani-petani menyontoh beberapa di daerah-daerah lain, saya tidak sebut daerah mana. Begitu pandemi COVID-19, sayur tidak bisa keluar, sayur harganya anjlok, mereka buang di sungai, mereka injak-injak, mereka banding di jalanan. Kita nggak ingin petani binaan kita, ikan kreatornya seperti itu. Nggak harus bermanfaat. Awal Maret 2020, Kesatuan Brimopolda Sulawesi Selatan membuka dapur lapangan, yang setiap harinya itu memasak 3.000 nasi kotak. Nah, nasi kotak inilah yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Saya punya ide, tadi saya telepon Pak Jamal. Jamal, bagaimana ini kira-kira? Sudah ada dapur lapangan Brimob, awalnya Brimob. Oh Pak, ya oke Pak, sayurnya kita suplai, ya. Tapi Pak, mobil nggak bisa masuk. Oke, saya pakai mobil Brimob, jadi mobil pickup Brimob, single cabin, saya supir sendiri. Saya supir sendiri dari Makassar ke Kandrapia. Itu kan 98 km. Saya ambil, sampai situ kan nggak langsung ambil gitu. Kita harus ke kebun, jalan lagi 2 kilo, kita jalan lagi. Ini yang di sana, ini kan petaninya petani binaannya dari pupuk kita ya. Dan itu sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Begitu ada kegiatan seperti ini, petani respon. Karena ya tadi itu tidak bisa kendaraan masuk ke situ karena adanya pembatasan PSBB. PSBB tidak bisa masuk. Sudah waktunya panen, akhirnya dipanen lagi. Ini sempat viral di beberapa media saya lihat itu teman-teman Brimob dari sama teman-teman wartawan itu membagikan saya ke panti asuhan. Nah sekarang ini kegiatannya ada di Balu Raya. Ini inisiatif dari siapa ini Mas? Ada kesini apakah diundang atau bagaimana? Kebetulan ini kan menyambut HUT Brimob ke 77. Kemarin tadi pagi itu kan One Day Adventure Trail itu ya. Disisipkanlah di situ Pak Dan satu box. Ayo pupukmu bawa ke sini, kita buka lagi ke masyarakat di sekitar itu. Bagaimana pupuk kami ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat petani dan ayo sama-sama kita membentuk satu kelompok tani. Dengan kelompok tani itu bisa sama-sama ya istilahnya sama-sama berjuang, sama-sama bagaimana tetap tenang di tengah kondisi adanya krisis global ini. Karena pertama masalah pangan dan pupuk itu adalah masalah kemanusiaan. Nah, jadi tujuan kita ke situ. Ini saya sedikit mau bang, yang masalah di luar ini kan masih ada padi. Nah cara kerja dari pupuknya bang ini dari titik 0 sampai padi itu penggunanya seperti apa ini bang? Kita mulai perendaman bibit padinya itu kita rendam dengan pupuk cairnya ini misalnya kalau 20 kilo bibitnya kita rendam dengan air mungkin 15 liter, nanti kita tuangkan sekitar 8 untuk di airnya itu kita rendam itu bibit padinya yang berbiji itu fungsinya untuk apa? Dia merangsang daripada pertumbuhan akar. Semakin akar banyak, insya Allah semakin bagus. Kita menginginkan nggak cuma 2 akar. Itu menghidupkan bibit tadi. Iya, tapi cengkraman ke dalam kan bikin bagus. Nah, sudah mulai tumbuh 1 minggu sudah semprot dengan ukuran 1 tangki tapi 70 cc. Nah itu apa itu bang? Itu merangsang daripada pertumbuhannya padi ini. Ya, kita merangsang daripada pertumbuhan padi, terus ke bawah misalnya air dari semprotan itu turun ke akar ataupun ke tanahnya di situ, dia bisa memperbaiki daripada mikroorganisme dalam tanah tadi.
agak mungkin pupuk-pupuk cair. Biasanya tumbuh itu Bang dari biji padi tumbuh daunnya itu. Itu usianya berapa lama itu Bang? 1 minggu, 2 minggu? Kalau 1 mingguan lah. Semingguan. Itu sudah bisa dipindahkan ke sawah. Ya, kalau biasanya kan 3 hari direndam. Direndam kan di tempat pemilihan disebarkan, disemaikan begitu kan. Tapi kan biasanya 1 bulan udah pindah lagi. Nah kalau misalnya dia dipindah ke sawah, itu seperti apa lagi prosesnya Bang? Apakah disemprot atau apa? Tetap disemprot. Karena memang itu pupuk cair itu disemprot kan di tanaman. Atau kalau misalnya tanamannya belum tinggi, ini kan bisa untuk semua tanaman, bisa disiramkan misalnya. Kalau misalnya dari pas pindah ke sawah, misalnya berapa minggu ke depan itu, 1 minggu, 2 minggu itu disemprot lagi. Disemprot. Itu setiap minggu disemprot. Antara jam 7 pagi sampai jam 11. Sampai panen itu Bang? Sampai mulai melecut itu mulai ada batangnya ke atas. Ya, ada mulai bunganya ini kan? Ya, bunga panennya. Nah kalau misalnya dia sudah batas waktunya nih Bang, kalau sudah muncul bunganya itu apakah masih disemprot atau sudah dihentikan sepertinya? Nah kalau dalam 1 hektar itu berapa banyak? 1 hektar kita membutuhkan 10 botol. 10 botol itu kan 1 liter, berarti 10 liter per musim tanam. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada petani-petani kita di desa Bang terkait dengan itu? Kan inginkan petani-petani di desa tetap semangat dalam menanam, tetap optimis, tidak usah ragu dengan adanya isu-isu kelangkaan pupuk, isu-isu susah dari pupuk. Dia pupuk sedikit, pupuknya sedikit, tapi kita bisa memberikan manfaat pupuk kimia ini lebih fungsinya lebih dengan adanya pupuk cair. Nah untuk mendapatkan itu Bang, gimana caranya? Apakah lewat nomor HP-nya Bang? Seperti apa itu Bang supaya bisa masyarakat bisa mendapatkan? Kita ingin membentuk beberapa kelompok tani di tiap daerah yang punya visi dan misi yang sama. Bagaimana kita bisa mengembangkan semua ini dengan istilahnya ini dibikin murah. Kita maunya juga petani bisa tercover. Yang kedua, kita menginginkan petani itu botol-botol ini tidak terbuang karena juga mengurangi dari lingkungan. Itu dalam 1 botol itu Bang ukurannya berapa? 1 liter? 1 liter. Itu 1 hektar ya Bang? 1 hektar itu 10 botol. Nah dalam 1 botol itu harganya berapa? Kita untuk kelompok tani itu 25. Itu pun dibayar dengan ikhlasnya. Yang penting komitmen. Misalnya, Pak, saya nggak punya uang, punyanya cuma 10.000, 13.000. Betul-betul untuk membantu kebutuhan masyarakat terkait dengan pupuk. Nah itu tadi teman-teman bincang-bincang kita bersama abang kita Ibda Purwanto dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan untuk melihat lebih lanjut seperti apa aktivitas yang telah Kakanda kita lakukan. Yuk kita simak video berikut ini yang telah kita sadur dari channel YouTube Lumbungin TV. Yuk kita simak bersama-sama videonya. Saya Inspektur 2 Polisi Purwanto. Saya dari Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Jabatan sehari-hari saya sebagai Wakil Komandan Kompi 1 Batalion A Pelopor. Sebagai polisi, saya selalu mengayomi masyarakat, di mana saya hadir di tengah-tengah masyarakat petani di Kandriapia, Kecamatan Tompolo Pau, Kabupaten Goa. Saya besar dari keluarga petani, di mana saat ini saya mengembangkan pupuk hayati cair yang saya bagikan gratis kepada masyarakat petani. Kebetulan Kampung Sayur akan mengembangkan bagaimana kampung organik. Saya sedikit punya kemampuan untuk membuat pupuk organik
yang saya pelajari dari orang tua dan rekan-rekan dari UGM dan Unhas. Bahan-bahan dari pupuk hayati cair ini adalah dari sampah-sampah organik yang difermentasi oleh BASF, lalat tentara hitam, di mana setelah saya fermentasi, saya kembangkan lagi, saya tambahkan lagi dengan beberapa mikroba. Setelah semuanya tercampur menjadi satu dan memang sudah bagus, saya berikan ke petani dengan pemakaian dalam 15 liter air ditambah dengan 60-70 cc pupuk cair yang saya bikin. Sampah-sampah organik ini adalah sampah-sampah yang dalam rumah tangga, sampah-sampah dalam kebun, misalnya daun-daun, sayur-sayuran, kemudian saya kumpulkan dalam satu tempat. Dalam satu tempat itu saya berikan telur lalat tentara hitam, BASF, kemudian ada proses fermentasi, ada cairan. Setelah cairan itu saya tampung, kemudian saya kembangkan lagi, saya fermentasi, saya tambahkan dengan beberapa mikroba. Dalam proses fermentasi untuk cairan 100 liter, saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dari sampah-sampah organik ini. Setelah 100 liter ini tercapai, saya kemudian menambahkan beberapa mikroba. Jadi prosesnya lagi sekitar 2 minggu untuk mencapai 100 liter pupuk organik cair ini. Begitu siap pupuk organik ini, pertama-tama adalah baunya yang sudah mulai berkurang dan tekanan dari gas metan. Begitu kita tutup dalam botol itu, gas metannya sudah tidak melepuh lagi, itu berarti sudah siap untuk dikemas. Tentu pupuk ini setelah diuji beberapa kali di daerah pertanian, hasilnya cukup bagus, mengurangi dari penggunaan pupuk kimia yang berlebih. Pupuk ini bisa dipakai semua tanaman, tergantung bagaimana perlakuannya di tiap-tiap tanaman tersebut. Dalam lahan sekitar 200 meter persegi, saya membutuhkan sekitar 14 tutup botol pupuk organik ini. Dicampur nanti per tangki 15 liter, dicampur 7 tutup. Nah, jadi kalau 200 liter dikalikan 2 berarti saya membutuhkan sekitar 14 tutup botol. Dalam membina masyarakat petani, saya menginginkan masyarakat petani untuk senantiasa menggunakan pupuk organik, di mana pupuk organik itu tentu ramah lingkungan, ramah kesehatan, juga menjaga mikroorganisme dalam tanah. Saya ingin sebagai anggota Polri, tentu ini adalah wujud kemitraan kami dengan masyarakat petani, di mana Polri akan senantiasa mendukung daripada ketahanan pangan nasional.